Selanjutnya ada operator range, yaitu digunakan untuk mengambil data berdasarkan jangkauan tertentu. Nah, ini menggunakan namanya Bitwin, gitu ya. Nah, kalau tadi itu kan masih lebih dari ini, lebih dari itu, kayak gitu kan. Nah, kita coba menggunakan Bitwin di sini. Misalnya kita cek lagi di sini. Nah, stoknya kan, nah di sini ada yang stoknya kecil, stoknya lumayan, stoknya besar. Nah, misalnya saya ingin range-nya itu hanya 50 sampai 100 misalnya kayak gitu ya. Between 50 dan 150. Oke. Oke, ini di copy aja terus kita coba terapkan bisa nggak? Bisa ya. Jadi yang stoknya itu menyentuh dimulai dari 50 sampai 100 ada. Di luar itu tidak ada. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu penggunaan Bitwin. Nah, kalau not Bitwin berarti kebalikannya gitu ya. Selanjutnya ada namanya klausa order by. Nah, kalau ada kata-kata order by itu untuk mengurutkan data berdasarkan kolom-kolom tertentu. Ya, di mana pengurutannya itu bisa dari besar ke kecil, kecil ke besar gitu ya. Nah, prinsip yang harus Anda pegang itu ada ASC sama DESC. Ya, ascending dan descending seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk ascending misalnya di sini select judul from tabel buku order by judul ASC berarti akan mengurutkan secara abjad berdasarkan judulnya. Nah, kalau misalnya di sini contohnya misalnya saya ingin mengurutkan nama barangnya itu berdasarkan abjad. Nah, kalau ini kan berdasarkan ID barang nih kalau defaultnya. Nah, sekarang misalnya ingin menentukan berdasarkan namanya gitu. Nah, kita tinggal rubah yang apa screen udah ada, tinggal kita tambahi order by. Nah, jadilah tampil namanya berurutan ya dari abjad awal sampai abjad akhir. Nah, kalau misalnya ingin kebalikannya, tinggal dirubah jadi DESC. Nah, seperti ini. Gitu ya. Urutannya berubah dari T baru ke C. Kayak gitu. Nah, kalau distinct ini di MySQL ada ya. Misalnya untuk nama-nama yang ternyata sama kayak gitu ya. Ya, cuma kebetulan kalau di sini datanya kan semua semuanya beda ya. Semuanya beda di sini gitu. Kalau di sini mungkin yang bakal sama contohnya apa ya enaknya di distinct ya, sebentar ya. Oh, misalnya pengen tahu list dari eh misalnya pengen tahu listing dari ID jenis barang yang dipakai apakah kepakai semua atau enggak gitu kan. Nah, di sini kan jenis barangnya satu, dua, tiga, empat kayak gitu. Ya udah kita pakai prinsip distinct. Di sini jadi select distinct eh distinct-nya ada distinct ID jenis barang ya. ID jenis barang dari tabel barang ini. Nah, maka ya yang awalnya double-double jadi nggak double-double. Kalau misalnya
nggak menggunakan distinct, nanti jadi double-double. Nah, seperti itu. Kalau nggak menggunakan distinct gitu ya. Jadi itu bedanya menggunakan distinct sama tidak menggunakan distinct. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada namanya fungsi. Kalau fungsi itu untuk bisa memanipulasi data-data tertentu, gitu ya. Nah, misalnya contohnya di sini pembulatan integer ke atas. Nah, kita coba nih bisa nggak di sini nih. Nah, ya. Jadi ini maksudnya pembulatan ke atas. Jadi sailing 5.2 pembulatan ke atas jadi 6 gitu ya. Terus habis itu kalau yang ini kebalikannya pembulatan ke bawah ya. Nah, hasilnya jadi 5 seperti itu. Terus selanjutnya nah ini power ini saya coba nih. Ini bisa atau enggak ya? Nah, bisa. Jadi power itu perpangkatan ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9 seperti itu ya. Ada juga namanya round. Ini maksudnya pembulatan sesuai bilangan yang sudah ditentukan. Kayak gitu. Sesuai bilangan yang udah ada maksudnya ya. Contohnya kalau di sini kita bicara pembulatan ya. Kita lihat nih ada round oke, koma 2 ya. 3454 koma 2 3457. Kita lihat pembulatannya bagaimana. Nah, yang satu pembulatannya itu 3,45 berarti kan kalau 3454 pembulatannya jadi 2 desimal. Nah, karena 4 ini masih di bawah 5 berarti kan jadi 3,45. Kalau yang ini berarti jadi 3,46 karena 3,457 gitu ya. 3,457 gitu. Karena 7 ini di atas 5 jadinya pembulatannya 3 titik atau 3,46 gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi akar kuadrat, ya kan? Kalau misalnya ini diterapkan, hasilnya sama dengan 7, kayak gitu. Ada namanya lower, kalau lower itu membuat hurufnya yang awalnya besar menjadi kecil semua. Atau beragam huruf, ya. Yang hurufnya sangat beragam itu, campur-campur, ya nanti jadi kecil semua, kayak gitu. Nah, jadi kelihatan ya, di sini mau hurufnya besar atau kecil, distandarkan. Gitu ya. Kalau misalnya lower berarti lebih kecil, kalau upper berarti menjadi besar. Gitu ya logiknya. Oke. Ini saya rasa juga sama. Right berarti ambil dua paling belakang gitu ya. Terus ada lagi substring. Nah, kalau substring itu ambil karakter dalam kata programmer mulai dari posisi keempat sebanyak 3 karakter. Nah, kita coba pakai string ya. Dimulai dari huruf keempat yang diambil 3 karakter. Kayak gitu ya. Upper saya rasa juga sama ya. Fungsinya untuk merubah huruf kecil menjadi huruf yang lebih besar.